Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai kuliah kita, yaitu tentang multilayer perceptron algoritma repropagasi. Jadi kuliah ini adalah bagian dari kuliah serial jaringan surah tiruan yang insya Allah kesempatan kali ini kita membahas tentang multilayer perceptron khusus untuk algoritma propagasi. Nama saya Herul Anam dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep jaringan saraf tiruan. Dan tujuan khusus dari mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami algoritma backpropagasi. Ya, kalau kita masih ingat pertemuan sebelumnya, bisa dilihat di video diskusi di atas atau di bawah, bahwa kita sudah memodelkan satu neuron. Ya, satu neuron tiruan dari satu saraf tiruan dimodelkan dalam bentuk matematika seperti ini. Ini penggambaran matematikanya. Jadi di sini adalah ada inputnya, ini ada cinematic weight dari bobotnya. Kemudian ini adalah jumlahan dari apa? X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 sampai Xn tambah Wn dijumlah di sini. Hasil jumlahan di sini nanti menjadi masuk ke dalam fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya macam-macam, bagaimana sudah kita diskusikan sebelumnya. Ditambahkan dengan threshold, maka nanti akan mendapatkan output. Ini kalau satu neuron yang biasa disebut dengan satu perseptron, satu neuron, satu perseptron. Nah, bagaimana kalau perseptron tadi atau neuron tiruan tadi itu terhubung satu sama yang lain? Seperti ini, membentuk lapisan-lapisan ya. Jadi ada lapisan input layer, bagian lapisan input, ada output layer yang di sini. Di antaranya ada hidden layer ya, ada lapisan tersembunyinya, ada satu, ada dua ya, ada beberapa. Nah, gabungan dari banyak perseptron ini maka dikenal dengan multilayer perseptron. Kita bisa lihat, misalkan seperti ini ada satu, ada dua, kemudian di neuronnya di sini ada 1, 2, 3, outputnya ada 1 sama 2, 1 sama 2. Nah, jadi masing-masingnya antara yang bobot neuron di sini dengan di sini terhubung dengan bobot W11. Yang di sini dengan W12, yang di sini dengan sini W13. Demikian. Ya, jadi bisa kita lihat di sini seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa layer? Ada satu input layer, ada satu hidden layer, dan ada satu output layer. Ada berapa unit di input layer? Ada 2. Ada berapa unit di output layer? Ada 2. Ada berapa unit di hidden layer? Ada 3. Nah, terkait dengan mekanisme belajar, kita sudah belajar mekanisme belajarnya dari perseptron ya. Kita sudah belajar bagaimana perseptron itu belajar. Jadi bobot yang ada pada W1, W2, W3 ini berusaha untuk diupdate. Itulah cara belajarnya. Bagaimana cara mengupdate bobotnya? Berdasarkan dari error. Error dari apa? Dari output dikurangi dengan target dikurangi dengan output, terjadi error. Nah, nilai error ini nanti digunakan untuk mengadjust, mengadap atau memperbarui bobot-bobot ini. Secara rumusan kita kemarin sudah pelajari sebelumnya. Jadi kita harus melakukan inisialisasi bobot dulu dengan nilai acak awal kecil ya. Juga thresholdnya kecil, kemudian berikan nilai inputnya dengan bobot acak tadi, ketemu outputnya, setelah ketemu output dibandingkan dengan targetnya, ada error digunakan untuk mengadjust. Nah, rumusnya error bagaimana? Rumusnya adaptasi bagaimana? Ini wave yang baru, bobot yang baru adalah bobot yang lama, dikalikan dengan learning rate. Ini ada learning rate 0 sampai 1. Ya, 0 itu kecil berarti dia lama belajarnya, semakin mendekat 1 berarti semakin cepat belajarnya. Kemudian DK min YK, DK adalah target, YK adalah output, ini adalah errornya, XI adalah input yang bersesuaian. Ya, jadi kalau kita mengupdate W1 berarti inputnya adalah X1, kalau mengupdate W2 berarti inputnya adalah X2. Ini begitu terus dilaksanakan sampai kita selesai berapa iterasi sampai error rata-ratanya biasanya kita menggunakan mean square error itu pada rentang yang kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana dengan pembelajaran multilayer perseptron ya? Sebelum ke sana kita mengenal dulu ada namanya metode belajar, yaitu pengawasan dengan guru dan pengawasan dengan tanpa guru ya. Pengawasan dengan guru, supervised learning, dan juga metode pengawasan tanpa guru, unsupervised learning ya. Jadi kalau dengan guru berarti pengetahuan tentang output atau targetnya itu sudah diberikan, sudah ada. Ya, ada seorang ahli yang memberikan, ada guru yang memberikan. Tapi kalau tanpa guru nggak diketahui
outputnya itu harus apa, tidak diketahui. Kemudian kalau dengan belajar dengan guru itu ada label terkait dengan kelasnya, kelas 1 labelnya ini, misalkan label buah ya, label buah mangga, durian dan sebagainya diberi label. Atau tidak hanya label, bisa juga nilai tertentu, target nilai tertentu. Kalau di sini tidak ada label kalau tanpa pengawasan ya. Tujuan daripada pengawasan memprediksi kelas atau tabel. Jadi diprediksi sebuah input ini akan masuk kelas mana sesuai dengan kelas-kelas yang diberikan tadi, yang dilatihkan. Atau bisa juga dengan nilai, target nilai. Kalau dengan tanpa pengawasan, tidak diberitahukan, tidak ada target kelasnya, tidak ada target nilai, tidak ada. Ya, jadi gampangannya seperti ini ya. Misalkan kalau ini itu diberitahukan ini sudah kelompoknya ini kelompoknya ini, kemudian belajarnya itu berusaha untuk mengenali ini bagian dari kelompok ini bagian dari kelompok ini, bagian dari kelompok ini. Ini dengan guru. Kalau dengan tanpa guru, datanya tersebar dan tidak diberitahukan ini bagian mana tidak tahu. Jadi sistem belajar berusaha mengelompokkan. Nah, ini biasanya disebut dengan clustering, ending-endingnya yang ini disebut dengan klasifikasi. Ini juga bisa regresi ya, regresi dan klasifikasi. Kalau klasifikasi berarti targetnya kelas atau kelompok, kalau regresi targetnya nilai. Kalau yang di sini ini targetnya tidak diketahui, sehingga nanti menjadi cluster ya. Tentu nanti kedekatan satu sama lain seperti apa itu yang dalam pembelajaran tanpa. Kemudian kalau algoritma propagasi itu apa? Algoritma yang digunakan untuk melatih multilayer perceptron. Ini nanti kita menggunakan metode namanya algoritma propagasi. Jadi algoritma propagasi itu intinya ada dua, ada propagasi maju, ada propagasi balik atau propagasi error, ada yang mengatakan begitu. Detailnya seperti apa? Ini propagasi maju. Jadi propagasi maju kalau kita lihat ini ada sebuah multilayer perceptron. Ya, ada sebuah input XP1, XP sampai XPN, begitu sejumlah unitnya. Di input layer ada N, hidden layernya ada L unitnya, di output layernya ada M. Ada bias di masing-masing unit, baik di hidden layer ataupun di output layer. Ya, ini seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, dalam propagasi maju yang dilakukan apa? Kita berikan nilai inputnya di sini. Inputnya kalau dalam bentuk row, dalam bentuk baris, ya maka dia di sini dikasih transpose-nya dibentuk dalam bentuk kolom ya. Intinya adalah transpose. Jadi xp-nya inputnya adalah vektor xp1, xp2 sampai xpn. Kemudian di masing-masing unit ini, jadi net PJH ini berarti adalah hasil jumlahan yang ada di hidden layer ini. Ada di hidden layer ini terkait dengan unit ke-J di hidden layer, unit ke-J di hidden layer, berarti di sini adalah net H P1 begitu. Maka di sini kita bisa melihat bahwa yang ada di sini itu adalah jumlahan dari ini XP1 dikalikan WC1H. Jadi WH itu maksudnya di sini adalah C itu adalah indeksnya untuk di hidden layer, I itu adalah indeksnya untuk di input layer. Jadi bisa kita tuliskan kira-kira untuk yang di sini ini ya, untuk yang ada di sini saja itu kira-kira berarti yang di sini tuh W berarti J ini 1 ya, inputnya 1, ini hidden layer. Ya, yang ada di sini ya. Kemudian yang ada di sini ya berarti di sini adalah W J-nya 1, unitnya anggap aja di sini oh ternyata ini I ya. Maka di sini begitu seterusnya. Nah, yang kemudian kita perhatikan di sini bahwa net ini adalah hasil jumlahan dari ini dikalikan inputnya, ini dikalikan inputnya, ini dikalikan inputnya, tergantung dari berapa jumlah inputnya. Ini jumlahannya ditambahkan dengan threshold yang ada di masing-masing di sini. Ada threshold yang ada threshold. Jadi ini masih jumlahan. Kemudian jumlahan ini nanti dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi ada macam-macam. Silahkan lihat video sebelumnya. Ini masuk ke fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasi, maka kemudian hasil ini masuk ke fungsi aktivasi menjadilah keluaran daripada unit ini. Jadi keluarannya setelah masuk ke fungsi aktivasi
dia ada di sini, maka di sini adalah IP1. Ini nanti IPJ gitu ya. IPL. Ya, jadi kira-kira seperti ini output yang ada di sini. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah bagian outputnya yang di sini, di output layernya, itu perilakunya seperti yang di sini. Jadi yang ada perilaku di sini sama, dia perilaku sebagai satu persentron. Berarti yang ada di sini nanti sama saja dengan jumlahan, ini menjadi input, ini menjadi input, ini menjadi input, dikalikan dengan bobot yang ada di sini. Bobot yang ada di sini, indeksasinya WO, KC ya, K itu ada di sini, K-nya di sini, C-nya di sini. Ya, sehingga bobot yang ada di sini bisa kita tuliskan. Ya, jadi bobot yang ada di sini misalkan adalah W, K berarti K di sini 1, C-nya 1, sini O. Ya, yang ada di sini berarti yang ada di sini bobotnya W 1L O. Itu seterusnya seperti itu. Nah, sehingga di sini sama saja ya dengan yang lainnya, dijumlahkan, jumlahannya ini ditambahkan dengan threshold di masing-masing unit di output layer ini. Nah, kemudian setelah itu untuk menghasilkan output akhir dimasukkan ke fungsi aktivasi, yaitu di sini fungsi aktivasinya apa nanti kita akan diskusikan yang digunakan di propagasi. Outputnya adalah OPK. Jadi output OPK di sini di bagian yang ini bisa berarti kita katakan ini OP1. Ya, sampai sini OPN. Ya. Di inputnya. Nah, ini disebut dengan propagasi maju ya. Jadi input masuk, kemudian input masuk, dihitung jumlah hidden layernya, jumlahannya, dicari output hidden layernya, dimasukkan ke fungsi aktivasi, kemudian dicari jumlahan dari outputnya, layernya, masuk ke fungsi aktivasi, dihasilkan output. Seperti itu proses dalam propagasi maju ya. Maka kemudian kita lanjutkan setelah itu, setelah propagasi maju selesai, maka dilakukan propagasi balik. Apa yang dimaksud propagasi balik? Ini disebut juga dengan propagasi error ya. Jadi di sisi lain disebut dengan propagasi balik, ini disebut juga dengan propagasi error. Jadi sama dengan propagasi error atau propagasi balik sama. Apa yang dimaksud dengan propagasi balik atau propagasi error? Jadi nilai errornya tadi, nilai error ini nanti dihitung errornya. Error dari mana? Daripada target dikurangi dengan output. Karena ini dengan guru ya, metodenya dengan guru sehingga targetnya diberitahukan. Jadi targetnya harus begini, harus begini, harus begini, maka target dikurangi dengan output. Nah, ada error itu nanti akan didistribusikan balik dalam rangka apa? Mengupdate bobot-bobot yang ada di sini. Sama seperti persiapan tadi. Ya, ada error tadi digunakan untuk mengupdate bobot-bobot yang ada di sini. Nah, sekarang mari kita melakukan updating di bobot yang ada di sini, di daerah sini, atau di bobot di output layernya. Nah, caranya menggunakan metode GDR, Generalized Delta Rule ini, kita berusaha untuk minimalkan error. Nah, ini errornya kita menggunakan error ini. Jadi errornya ini adalah delta PK kuadrat ini. Jadi errornya dikuadratkan. Jadi delta PK itu adalah YPK, target dikurangi dengan OPK, dikurangi dengan output. Kemudian di sini ini dikuadratkan di masing-masing output 1 sampai output M ya, dijumlahkan dibagi dengan 2. Ini error yang akan diminimalkan. Ya, nah errornya diminimalkan dengan cara karena kita ingin mengupdate bobot ini, maka kita error ini kita turunkan terhadap bobot yang ada di sini. Ya, kita turunkan terhadap bobot yang ada di sini. Nah, sehingga ini errornya diturunkan terhadap bobot ya. Ya, kita perlu lihat di sini YPK itu parameter target sudah diketahui nilainya. OPK hasil daripada tadi, OPK kan hasil daripada propagasi maju tadi. Dia adalah fungsi aktivasi daripada jumlahan net PK. Net PK sendiri nanti di dalamnya ada fungsi ada bobot daripada WKJO ini. Sehingga kalau begitu kita bisa turunkan ini secara langsung terhadap WKJ, maka penurunannya kita bisa lakukan seperti ini. Ini kan turunan matematika ya, berarti turunan daripada sebuah fungsi begini, turunannya dulu keseluruhan, ini naik ke sini, turun ke sini, keluar, ya 2 menjadi 1 ya, menjadi YPK
ditulislah YPK min OPK ya. Ini dikeluarkan, ditaruh ke sini, kemudian setelah itu fungsi itu sendiri diam tetap. Nah, selanjutnya adalah fungsi itu diturunkan yang ada di selam ini. Nah, ini parameter menjadi hilang, 0 ya turunannya. Nah, sekarang OPK. Nah, OPK ada minusnya, minusnya taruh sini. Nah, kemudian sekarang OPK. OPK itu adalah fungsi ini. Ya, OPK ini fungsi ini. Agar bisa ketemu dengan WKJ, nggak bisa langsung kan? OPK nggak bisa langsung ketemu WKJ. Jadi turunkan dulu fungsi ini terhadap netnya dulu. Baru netnya diturunkan terhadap WKJ. Nah, karena itu perlu rantai turunan ya. Turunan berantai seperti ini, tidak bisa langsung. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dari sini, kita bisa kemudian melihat bahwasanya ini, kita lihat net PK kan rumusnya ini. Net PK ini, tadi dari propagasi maju kita ketahui bahwasanya net PKO ini adalah WKJO dikalikan IPJ ditambah delta KO. Nah, karena ini diturunkan terhadap WKJO, ya, diturunannya, maka ini kan menjadi hilang, menjadi 0, sedangkan ini diturunkan terhadap ini sendiri, maka ini menjadi 1. Ini tinggal IPJ. Sehingga ini kita ganti langsung dengan IPJ. Ya. Itu kita bisa ganti dengan IPJ. Ini ya kita ganti, tetap kita turunkan, ini ditaruh di bawah. Di sini adalah delta EP. Nah, delta EP dibagi dengan delta WKJO inilah yang digunakan untuk mengupdate bobot. Ya, digunakan untuk mengupdate bobot, tapi tidak bisa langsung digunakan untuk mengupdate bobot nilai ini. Ini nanti bobotnya kita kalikan dulu dengan namanya learning rate ya. Kita kalikan dulu dengan namanya learning rate. Jadi ini dikalikan dengan ini namanya learning rate. Ini parameter yang digunakan untuk mengupdate WKJ ya. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan updating bobotnya itu adalah learning rate dikalikan dengan errornya, dikalikan dengan turunan daripada net PK dikalikan dengan IPJ. Permasalahannya sekarang fungsi aktivasinya ini kan turunan. Kita harus mencari fungsi aktivasi yang bisa diturunkan agar ini bisa dihitung dalam pemrograman. Kalau hanya menjadi rumus begini kan sudah selesai, tapi kita nanti kan harus memprogramnya. Jadi agar bisa diprogram, maka ini harus bisa diturunkan. Nah, salah satu yang bisa diturunkan adalah fungsinya adalah fungsi sigmoid. Jadi fungsi aktivasi sigmoid ini bisa diturunkan. Nah, secara hitung-hitungan sudah dibuktikan bahwasanya turunan daripada fungsi sigmoid itu adalah output itu dikalikan dengan 1 dikurangi output. Jadi fungsi itu dikalikan dengan 1 dikurangi fungsi itu, itulah adalah turunannya. Sehingga ini bisa kita ganti dengan OPK dikali dengan 1 min OPK. Ya, jadi update-nya menjadi ini. Jadi bobot yang baru adalah bobot yang lama dikalikan dengan ditambah dengan learning rate dikalikan dengan errornya dikalikan dengan turunan tadi yaitu OPK dikalikan 1 min OPK dikalikan dengan input yang bersesuaian yaitu IPJ. Inilah bagaimana kita mengupdate bobot di sini di output layer di sini. Nah, sekarang bagaimana kita mengupdate bobot yang ada di sini? Rumusnya seperti apa? Rumusnya kita harus turunkan berarti bobot error tadi. Kalau sebelumnya kan mencari bobot ini error diturunkan terhadap bobot yang ada di sini. Sekarang error diturunkan terhadap bobot yang ada di sini. Itu caranya untuk mendapatkan update-nya. Nah, perlu kita ingat bahwasanya bobot yang ada di sini, output yang ada di sini itu ada kandungan bobot yang ada di sini, tetapi rantainya kan panjang ya. Jadi pertama adalah OPK itu fungsi daripada net ini. Sedangkan net sendiri itu adalah WKJ kali IPJ tambah delta tambah theta. Nah, di sini ada IPJ. IPJ itu adalah fungsi daripada bobot yang ada di sini ya. IPJ adalah mengandung. Jadi IPJ mengandung ini ya. Kalau bisa kita lihat yang sebelumnya, kita perhatikan. Nah, ini IPJ ya. IPJ mengandung net pH. Nah, ini IPJ adalah fungsi daripada net pH. Net HPJ itu adalah ada kandungan dari bobot di hidden layer di sini. Ya, sehingga karena itu bisa kita hitung ya. Kita bisa langsung menurunkannya terhadap
fungsi bobot yang ada di sini. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan ya, ini sama ya. Jadi kalau kita melihat ini adalah turunan ya OPK kayak tadi, ini diturunkan, dilempar ke sini. Nah, kemudian minusnya adalah hasil daripada turunan dalamannya ya, OPK-nya. Tinggal ini berarti tinggal OPK, turunan OPK. Nah, OPK sendiri tadi nggak bisa langsung, ya bisa langsung begini kan. OPK dibagi delta WH WH ini JI. Ya, tetapi kan tidak ada hubungan langsung. Karena itu perlu ini dibuat rantai. Jadi ini hubungannya dengan net. Net hubungannya dengan IPJ. IPJ hubungannya dengan net H. Ini dengan net O, dengan net H. Net O baru hubungannya dengan WKJ. Jadi dibuat berantai. Ini langsung ke sini. Meskipun ini mestinya nggak langsung ke sini, tapi ke sini dulu ya. Akhirnya kalau begitu bisa kita sederhanakan ya. Bahwasanya net PK ini dia menjadi ini ya. Kemudian net PK IPJ. Nah, ini turunannya terhadap IPJ jadi apa? Kita lihat net PK dengan IPJ. Kita kembali ke yang tadi. Net PK dengan IPJ ya. Net PK ini kita lihat ya, net PK ini net PK diturunkan terhadap IPJ. Ya, kalau kita turunkan terhadap IPJ berarti ini kan diturunkan semua terhadap IPJ ya. Berarti yang ada ini 0 menjadi hilang, ini tinggal 1 kan menjadi 1, tinggal WKJ. Ya, sehingga ini tinggal yang ada adalah ini. Jadi WKJ ini menjadi WKJ. Ya, kemudian yang net H ini diambil dari ini jadi ini ya. Ini jadi ini. Nah, yang ini sekarang jadi XPI. Kok bisa net OPK dibagi dengan ini salah, ini net H ya, ini net H PJ, ini net H PJ salah ketik. Net H PJ terhadap WHCI. Jadinya apa? Kita lihat kembali ke sini ya. Nah, ini net HPJ terhadap delta WJIH. Ya, kita ini turunkan terhadap WHJI, maka ini menjadi hilang 0, yang ini tinggal 1, berarti tinggal XPI saja. Ya, kita hasilkan, berarti kita dapatkan ya ini tinggal XPI saja. Nah, kemudian dibuatlah sederhana ya, WKJ ini WKJ, kemudian net WH ini adalah ini ya. Kemudian nah ini jadi kesatuan ini menjadi ini. Nah, lebih sederhana. Ingat bahwasanya delta PK OPK ini adalah ini. Jadi YPK dikalikan dengan OPK dikalikan 1 min OPK, karena ini turunan tadi kan bisa disederhanakan. Oke ya. Nah, belum selesai di situ ya. Update-nya sih bisa langsung ya, kalau update bobot di hidden layer bisa langsung bisa diupdate begini, yang baru, yang lama ditambahkan dengan learning rate, ditambahkan dengan delta ini kalikan XPI. Tapi ini masih ada fungsi turunan tadi ya, masih ada fungsi turunan ini ya, sehingga fungsi turunannya tadi digantikan dengan ini. Ini kan IPJ ya, digantikan dengan yang ada di mana tadi, kita coba kembali ke sebelumnya. Nah, ini net H ini turunan ini outputnya kan ada IPJ kan gitu outputnya, sehingga turunan tadi bisa jadi turunan daripada fungsi ini adalah IPJ dikalikan 1 min IPJ seperti yang sebelumnya tadi ini, sehingga turunan ini bisa diganti. Jadi dengan demikian bisa kita lihat ya, bobot yang baru adalah bobot yang lama ditambahkan dengan learning rate dikalikan dengan error dari hidden layer atau kandungan error dari hidden layer dikalikan dengan input ya. Kandungan errornya ini IPJ dikalikan dengan IPJ. Nah, ini apa? Ini seperti tadi turun netnya tadi itu. Nah, net ini, nah, net yang ada ini sama dengan ini IPJ dikalikan dengan 1 min IPJ ya, sama seperti output waktu yang ini OPK. Jadi net IPJ sama dengan ini. Ya,
Kemudian bisa juga kita tambahkan alfa ya. Alfa itu ada momentum. Jadi bobot yang sebelumnya masih kehitung. Kalau yang ini kan bobot yang baru yang akan datang, bobot yang lama ditambahkan dengan ini. Yang ini nanti ada bobot yang sebelumnya itu masih bisa terhitung ya. Kita sebut dengan momentum, tapi ada namanya nanti momentum rate alpha ini. Ini bisa dimasukkan juga ya. Oke, ini contoh propagasi maju secara coding ya. Jadi secara coding di sini ini jumlah input dulu, inputnya dijumlahkan dulu, baru di sini ada nanti mencari netnya. Jadi dalam coding itu ya kalau secara dari nol ya kita misalnya ini total dulu, baru total bobot dikalikan dengan input ya. Kemudian setelah ini di total semua netnya dapat dimasukkan dengan fungsi aktivasinya ya di sini. Aktivasi masuk, setelah itu ini di sisi hidden, kemudian masuk di sisi outputnya ya, dijumlahkan dulu dari IPG tadi masuk di total, baru dihitung untuk dari OPK-nya dengan masukkan ke dalam fungsi. Itu untuk propagasi maju. Untuk propagasi mundurnya tinggal mencari deltanya ya, dihitung dulu delta outnya tadi, yang ini delta hiddennya, ada delta outnya, ini delta out dulu, delta out didapatkan, kemudian untuk mencari delta hidden, baru setelah itu digunakan mengupdate bobot di output, mengupdate bobot di input ya. Itu kira-kira secara teori. Nah, secara praktis bahwa yang kita lakukan dalam melakukan algoritma learning itu adalah kita inisialisasi dulu bobot dengan nilai acak kecil, bisa 0 sampai 1, bisa minus 1 sampai 1 ya. Jadi pokoknya nilainya kecil, boleh positif, boleh negatif. Kemudian kita beri pasangan input data, karena kita kan ini supervised learning. Kita mau memberi data dengan pembelajaran dengan cara guru ya, jadi supervised. Jadi kita kasih data, kita kasih outputnya. Kemudian ini normalisasi. Kenapa perlu normalisasi? Karena data-data yang ada di dalam ini biasanya rentangnya minus 1 sampai 1 atau 0 sampai 1. Sedangkan data yang masuk bisa jadi nanti kalau misalkan gambar pixel 0 sampai 255 kan kegedean. Itu harus dinormalisasi antara 0 dan 1. Intinya menjadikan rentang antara yang besar di luar 0 sampai 1 menjadi 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1 menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu dilakukan propagasi maju ya, beri inputnya tadi bobotnya kan sudah dia nilai acak dulu, sudah acak, hitung dulu netnya ya. Setelah itu netnya kemudian hitung, masukkan ke fungsi aktivasi di masing-masing netnya ya. Ini propagasi maju selesai, baru kemudian dilakukan ini masih di hidden layer ya, kemudian mencari di output layernya, dicari netnya di output layer, ketemu, maka kemudian didapatkanlah OPK-nya dengan memasukkan jumlah net ini ke dalam fungsi aktivasi. Nah, kemudian propagasi balik atau propagasi error ini kita membalikkan nilai errornya. Jadi kita menghitung dulu delta OPK-nya dihitung, kemudian setelah itu bisa mengupdate bobotnya, kemudian setelah itu learning rate-nya antara 0 dan 1 ya. Kemudian kalau untuk yang bias dianggap IPG-nya sama dengan 1 ya untuk yang bias. Ya, kemudian setelah itu kita bisa mengupdate di hidden layer, distribusi error-nya dihitung dulu, ininya dengan rumus yang sebelumnya. Ini delta errornya sudah ditemukan sebelumnya, dikalikan dengan bobot yang ada di output layer, kemudian ini dikalikan dengan IPG kalikan 1 min IPG, ini output daripada hidden layer ya. Setelah dapat kita bisa menjumlahkannya ya. Kita momentum rate 0 sampai 1, learning rate 0 sampai 1, kita masukkan ke fungsi ini, jadi sudah ya. Kalau ada biasnya dianggap sama dengan 1. Kemudian ada yang mengusulkan untuk penentuan nilai ajaknya itu ada yang mengusulkan agar bagus hasilnya, maka nilai ajaknya awali dengan minus setengah ya. Kemudian penentuan bobot di masing-masingnya itu dengan menggunakan rumus ini ya. Rumus VJ sama dengan V1J kuadrat tambah V2J kuadrat sampai seterusnya. Nah, VJ itu apa? Dari mana dapatnya? Itu adalah didapat dengan menggunakan beta kalikan VJ lama dibandingkan rata-rata VJ. Nah, itu dapat dari mana nilai betanya ini? Intinya yang penting adalah nilai beta. Nilai beta itu adalah 0,7 dikalikan dengan n, dikalikan dengan akar pangkat n dari nilai p. N adalah jumlah inputnya, p adalah jumlah unit di unit ya. Jadi ini usulan dari salah satu peneliti ya dalam rangka menentukan nilai bobot yang optimal. Kadang-kadang kan kalau hasil menentukan bobot belum tentu optimal, tapi bagi peneliti ini membuktikan bahwasanya dengan metode ini dia bisa mendapatkan bobot yang optimal.
Kesimpulannya bahwa algoritma propagasi bisa digunakan untuk mentraining model layar perseptron ya. Dasarnya adalah propagasi itu adalah nilai error yang didistribusikan ke bobot di setiap layernya yang diturunkan dari aturan delta rule. Algoritma propagasi terdiri dari propagasi maju dan tujuannya untuk menghitung outputnya, kemudian propagasi balik digunakan untuk mendistribusikan kontribusi error pada updating bobot-bobotnya, baik itu di output layer ataupun di hidden layer. Nah, sekarang tugas cari satu langkah saja ya, satu iterasi bagaimana kita bisa melakukan propagasi maju, kemudian melakukan propagasi balik dengan rumus yang tadi yang sederhana dan algoritma tadi. Sudah ditentukan bobot-bobotnya, inputnya sudah ada, targetnya sudah ada, lakukanlah sesuai dengan panduan. Selamat mencoba, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.